Seseorang yang selama ini ia pandang rendah, ternyata menyimpan ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan kemewahan apapun. Zainal, Fanny mendekat sedikit. Kamu bukan orang biasa. Kamu jauh lebih berharga dari yang kamu pikirkan. Pria itu menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Aku ingin kamu tahu, lanjut Fanny, bahwa kamu tidak sendirian lagi. Keduanya berdiri di bawah cahaya lampu taman, dan meskipun tidak ada yang mereka ucapkan lebih dari itu, sesuatu yang lembut mulai tumbuh di antara mereka. Seperti benih kecil yang baru saja menemukan tanah yang tepat. Fanny menarik napas pelan. Besok akan ada banyak hal baru. Untukku, untukmu, untuk Revan. Zainal mengangguk, dan malam itu, saat keduanya berjalan kembali menuju rumah besar itu, langkah mereka tidak lagi terpisah oleh status atau prasangka melainkan oleh rasa saling menghargai yang baru lahir. Pagi berikutnya datang tanpa ketegangan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Rumah megah itu, yang biasanya terisi dengan aura dingin dan perintah-perintah kaku kini, terasa lebih hidup. Bahkan para pelayan yang biasanya bekerja dengan ekspresi datar kini, terlihat tersenyum kecil setiap kali mereka melewati lorong tempat Revan berlarian pelan, mencoba mengenali kembali rumahnya dengan mata yang baru menemukan dunia. Revan memandangi vas bunga, lampu gantung, meja marmer, dan bahkan taplak meja dengan takjub, seperti seorang bocah yang baru pertama kali melihat warna. Bu, ini cantik sekali, katanya sambil menyentuh kelopak bunga di vas. Fanny tersenyum, bibirnya melengkung lembut dengan bangga dan syukur yang tak mungkin ia sembunyikan. Iya, sayang, ini rumah kita. Malam itu, setelah peristiwa di gazebo, Zainal kembali ke rumah kecilnya dengan langkah pelan. Seolah-olah tanah yang ia pijak pun berubah menjadi sesuatu yang rapuh dan hangat pada waktu yang sama. Kata-kata Fanny terus menggema dalam kepalanya. Aku ingin kamu tetap di sini, bukan hanya untuk Revan, tapi untukku juga. Zainal duduk di tepi tempat tidurnya, memegang wajahnya dengan kedua tangan. Tidak pernah dalam hidupnya ia merasa sedekat ini, dengan kebahagiaan yang terasa terlalu besar untuk dirinya yang sederhana. Ia menatap tangannya. Tangan yang dulu dipakai untuk bekerja kasar, mengangkat barang, memijat orang kampung, kini digenggam oleh seorang wanita kaya raya yang tidak pernah tersentuh oleh dunia seperti dirinya. Ya Allah, apa saya pantas? Bisiknya. Namun di sudut hatinya ada suara kecil yang membujuk. Fanny melihat hatimu, bukan bajumu, bukan statusmu. Zainal menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran hatinya. Keesokan paginya, matahari menyebar lembut melewati jendela besar ruang makan. Revan sudah duduk sambil memakan roti panggang yang dioles selai kacang. Fanny berdiri di sampingnya, menuangkan jus jeruk ke dalam gelas. Wajah wanita itu tampak berseri, lebih segar, lebih lembut, lebih hidup daripada sebelumnya. Ketika Zainal masuk ke ruangan itu, Revan langsung melambaikan tangan. Om, sini duduk, serunya dengan semangat yang bahkan pelayan di dapur bisa mendengarnya. Fanny menoleh. Ketika tatapan mereka bertemu, ada kilatan lembut yang cepat, namun cukup kuat untuk membuat Zainal menghentikan langkahnya sejenak. Selamat pagi, Zainal, ucapnya dengan senyum kecil. Zainal menunduk hormat. Selamat pagi, Sanam Anapam, Fanny. Ia duduk di samping Revan. Anak itu menatap wajah Zainal lama-lama, lalu berkata polos, Om kelihatan lebih ganteng hari ini. Fanny tersenyum sambil menahan tawa. Zainal mengusap tengkuknya, wajahnya memerah. Saya cuman pakai kemeja yang kemarin, jawabnya malu. Tapi cocok, balas Fanny spontan. Ucapannya keluar tanpa ia pikirkan, membuat ruangan seketika hening sesaat. Pelayan yang membawa roti hampir tersedak napasnya, tapi segera menunduk untuk menyembunyikan senyumnya. Zainal menunduk, tidak berani menatap Fanny. Namun perasaannya mekar pelan, seperti bunga yang baru menemukan cahaya matahari. Setelah sarapan, Fanny mengajak Zainal keluar ke halaman belakang untuk menunjukkan laporan karyawan dan rencana pengembangan perusahaan
yang telah ia siapkan. Mereka berjalan berdampingan, dan Fanny tidak menjaga jarak seperti dulu. Malah, sesekali tangannya hampir menyentuh lengan Zainal. Di bawah pohon besar, mereka berhenti. "Zainal, ada hal yang ingin kubicarakan," kata Fanny dengan suara lembut. Zainal menatapnya penuh perhatian. Fanny menghela napas pelan. "Aku tahu kamu akan merasa berat menerima semua ini. Rumah baru, pekerjaan baru, kedekatan dengan Revan, juga kedekatan dengan aku." Zainal menunduk. "Saya hanya tidak ingin melampaui batas." "Kamu tidak melampaui batas." Fanny mendekatinya sedikit. "Kamu justru mengembalikan batas yang dulu hilang dalam hidupku." Zainal menatapnya, bingung dan tersentuh. "Apa maksudmu?" Fanny memandang jauh ke taman, ke pohon-pohon yang menjadi saksi perjalanan hidupnya. "Setelah suamiku meninggal, aku membangun tembok di sekeliling diriku. Tembok yang membuatku dingin, keras, dan buta." Zainal terdiam, mendengarkan. Di tengah taman mewah yang seakan berdiri sebagai simbol kekuasaan dan kesombongan, milik seorang janda muda bernama Fanny Apriliani. Pagi itu, udara terasa begitu diam. Angin hanya bergerak pelan, seolah takut menyentuh hamparan bunga bougainville yang disusun dengan sempurna. Kemewahan taman itu biasanya mengundang decak kagum, tetapi hari itu, sebuah keheningan ganjil menggantung di antara pepohonan Kamboja putih yang sedang mekar. Fanny, dengan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya anggun, mendorong perlahan kursi roda putranya, Arfan. Bocah 10 tahun itu menatap kosong ke depan, bola matanya seakan tak lagi mengenali bentuk dunia. Dulu ia berlari-lari kecil di taman ini, tertawa sambil menggoyang ayunan yang kini berkarat oleh waktu. Kini, hanya sunyi yang tersisa, dan di wajah Fanny terdapat jejak luka yang tak pernah benar-benar sembuh sejak kecelakaan itu merenggut cahaya dari mata putranya. Di belakang mereka, dokter pribadi keluarga, Dr. Prasetyo, berjalan dengan langkah percaya diri, ditemani Rara, perawat muda yang wajahnya selalu dihiasi senyum kecil, meski sering diselimuti rasa iba melihat kondisi Arfan. Mereka sudah mencoba semuanya. Rumah sakit terbaik, alat medis tercanggih, pengobatan modern, bahkan terapi luar negeri. Namun, para dokter selalu kembali dengan jawaban sama. Penglihatannya tidak bisa kembali. Namun pagi itu, ketenangan yang rapuh itu pecah ketika suara langkah cepat mendekat dari gerbang taman. Seorang pria muncul, lusuh, lelah, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda dari semua orang yang pernah datang ke rumah itu. Kaos biru pudar menempel di tubuhnya, celana yang terkena debu tanah, rambut hitam yang acak-acakan, dan wajah yang seperti menanggung beban hidup bertahun-tahun. Ia berhenti tepat di depan Fanny. Suaranya pelan, tetapi tegas, seperti seseorang yang sudah menyiapkan keberanian sejak lama. "Permisi, Bu. Saya Zainal." Dokter Prasetyo mencibir pelan, Rara menahan tawa, dan Fanny mengangkat dagunya sedikit, gerakan yang mengatakan bahwa ia tak sudi membuang waktu untuk sesuatu yang tampak tidak berharga. Namun, Zainal tetap berdiri tegak. "Saya melihat kondisi anak ibu. Ia tidak buta permanen." Fanny terdiam sejenak, bukan karena percaya, tetapi karena terkejut ada orang berani mengatakan hal seperti itu di hadapannya. "Kamu mau mengobati anakku?" Suaranya lembut namun tajam, seperti pisau yang diselipkan dalam senyum. Zainal mengangguk pelan. "Saya tahu penyebabnya. Itu bukan kerusakan permanen. Sarafnya hanya tidak pada tempatnya. Kalau ibu izinkan, saya ingin mencoba membantu." Fanny mendekat, langkahnya angkuh dan penuh superioritas. Ia menatap pria itu dari kepala hingga kaki, dan suaranya keluar seperti gelombang penghinaan yang dingin. "Kamu, dengan tangan kotor itu, ingin menyentuh anakku." Tawa kecil dokter pribadi pecah, disusul cekikikan perawat. Namun Zainal tetap tak bergeser. "Saya hanya ingin membantu. Kalau saya salah, saya pergi. Jika saya benar, anak ibu dapat melihat lagi." Hening menggantung seolah waktu tertahan. Hingga akhirnya, Fanny mengeluarkan kalimat yang akan mengubah hidup mereka semua.
Baik Zainal, aku tantang kamu. Kalau kamu bisa membuat anakku melihat lagi, aku akan memberimu harta, kedudukan, dan aku akan menjadi istrimu. Para penjaga yang diam di kejauhan menoleh serentak. Dokter Prasetyo terbelalak dan Rara menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Arfan menggenggam tangan ibunya gugup. "Bu, biarkan saja, biarkan dia coba." Suaranya kecil, namun justru suara itulah yang menembus pertahanan Fani. Zainal mengangguk hormat, tanpa senyum, tanpa kemenangan. "Saya siap, Bu." Dan di bawah langit cerah pagi itu, tantangan dimulai. Sebuah tantangan yang tidak hanya akan mengubah hidup Arfan, tetapi juga membuka rahasia Zainal yang tak diketahui siapapun. Rumah megah itu biasanya penuh suara langkah para pekerja, derit sepatu para penjaga, dan percakapan halus antara perawat dan dokter. Tetapi, pagi itu semuanya berubah. Ada bisik-bisik yang mengalir dari lorong ke lorong seperti angin yang membawa berita aneh. Seorang pria miskin, ditantang untuk menyembuhkan anak majikannya. Bagi sebagian orang, itu terdengar seperti lelucon. Bagi sebagian lainnya, itu seperti drama tak masuk akal yang pasti akan gagal. Namun, di balik tawa kecil para penjaga, ada rasa penasaran yang tidak bisa mereka sembunyikan. Tepat pukul 9 pagi, suara ketukan lembut terdengar di pintu utama rumah. Tok, tok, tok. Penjaga membuka pintu dan di sanalah Zainal berdiri. Dengan pakaian yang sama sederhana seperti kemarin, kaos biru yang kini sedikit lebih rapi, celana hitam memudar, dan sepasang sandal yang bahkan tampak terlalu tua untuk menahan perjalanan panjangnya ke rumah itu. "Nama?" tanya salah satu penjaga dengan nada ketus, seolah menegaskan bahwa kemarin hanyalah mimpi. "Saya dipanggil oleh Bu Fani," jawab Zainal dengan suara tenang. Penjaga itu bertukar pandang dengan rekannya. Mereka tertawa kecil, tetapi tetap memberi jalan. "Masuk, tapi hati-hati. Jangan sentuh apapun. Ini rumah orang kaya, kamu paham?" "Iya, Pak," jawab Zainal sopan. Ia masuk melewati lorong panjang. Lantai marmer putih mengilap memantulkan bayangannya, membuatnya terlihat makin kecil, makin asing, makin seperti seseorang yang tidak seharusnya berada di tempat itu. Di dinding-dinding tergantung lukisan mahal, wajah-wajah bangsawan Eropa yang terasa seperti sedang mengawasinya dari balik bingkai keemasan. Namun Zainal melangkah mantap. Ada sesuatu dalam dirinya, keyakinan atau mungkin keberanian yang tidak bisa digoyahkan oleh kemewahan apapun. Fani menunggu di ruang tamu besar, duduk dengan angkuh di sofa putih gading. Gaun merahnya membentuk siluet sempurna. Wajahnya bersih, dingin, dan tegas. Arfan duduk di sampingnya, masih dengan tatapan yang kehilangan arah. Rara berdiri tak jauh di belakang, membawa buku catatan, sementara Dokter Prasetyo menyilangkan tangan di dada, bibirnya menggambarkan rasa meremehkan yang tidak ia sembunyikan. Saat Zainal melangkah masuk, seluruh mata tertuju padanya. "Kamu datang juga," ucap Fanny tanpa senyum, tanpa emosi. "Saya tidak pernah bermain-main dengan janji, Bu," jawab Zainal pelan. Fanny menggerakkan tangannya sedikit. "Baiklah, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tapi satu kesalahan kecil, kamu keluar dari rumahku," Dokter Prasetyo menambahkan. "Dan demi kebaikanmu, jangan sentuh area vital anak ini tanpa teknik jelas. Mata bukan mainan pemijat kampung." Zainal hanya menunduk hormat, lalu berlutut di depan kursi roda Arfan. "Arfan, boleh Om memegang wajahmu?" Bocah itu mengangguk pelan. "Boleh, Om." Zainal mengangkat tangannya perlahan, sangat perlahan, seolah ia sedang menyentuh sesuatu yang suci. Jari-jarinya menempel di sisi wajah anak itu, hangat dan lembut. Ia mulai memijat pelipis, alis, pangkal hidung dengan gerakan yang penuh presisi. Tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah, hanya pas. Seperti seorang seniman yang memahami setiap detail karyanya. Gerakan itu tampak aneh bagi mereka yang menonton. Bahkan terasa primitif di hadapan kemewahan ruangan itu. "Apa itu?" gumam Dokter Prasetyo sinis. "Teknik pijat atau ilmu perdukunan?" Rara menahan napas, namun justru berkata pelan, "Gerakannya teratur sekali, Dok."
Terlalu mudah kagum, Rara, bentak si dokter. Namun Zainal tidak memedulikan. Ia terfokus sepenuhnya. Tiba-tiba Arfan menggertakkan gigi. Sakit, tapi hangat. Fanny langsung menegang. Zainal, apa yang kamu lakukan? Ini normal, Bu. Saraf yang tertarik akan terasa seperti tersengat sedikit. Seketika, ruangan menjadi hening. Zainal menekan titik tertentu. Lebih dalam, lebih tepat. Arfan terlonjak kecil. Aku lihat cahaya. Zainal berhenti. Bu, itu tanda pertama. Dokter Prasetyo langsung mendekat. Cahaya apa? Itu hanya imajinasi. Namun Arfan memotong, suaranya gemetar. Aku benar-benar lihat cahaya putih kecil. Wajah Fanny berubah. Ada sesuatu yang muncul. Bukan percaya, tetapi retakan kecil pada dinding gengsinya. Zainal menurunkan tangannya perlahan. Saya butuh 7 hari, Bu. 7 terapi. Setelah itu kita lihat hasilnya. Arfan menggenggam tangan ibunya. Bu, aku ingin lanjut. Fanny menutup mata sesaat, merasakan seluruh dunia runtuh, dan berdiri kembali dalam satu kedipan. Baik, ucapnya akhirnya. Kamu boleh lanjutkan terapimu. Saat Zainal bangkit dan hendak pergi, Fanny memanggilnya. Zainal, ia menoleh. Kau berhasil membuatnya melihat cahaya. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, suaranya bergetar, lembut, jujur. Itu bukan hal kecil. Zainal hanya menunduk sambil menahan emosi. Saya akan melakukan yang terbaik, Bu. Di balik senyum tipisnya, ada air mata yang hampir jatuh, dan untuk pertama kalinya, Dokter Prasetyo tak mampu berkata apapun. 7 hari berikutnya menjadi hari yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun di rumah megah itu. Seperti roda takdir yang mulai bergerak, setiap pagi pukul 9 tepat, Zainal datang dengan langkah yang sama sederhana, pakaian yang sama lusuh, dan wajah yang sama lelah, namun menyimpan cahaya tekad yang sulit dijelaskan. Awalnya, para penjaga hanya meliriknya dari jauh, menahan tawa, seakan menunggu kapan pria miskin itu akan gagal dan pergi dengan malu. Tapi hari demi hari, perubahan kecil pada diri Arfan perlahan menghapus ejekan itu. Para penjaga mulai membuka pintu lebih pelan, tidak lagi membantingnya. Beberapa bahkan mengangguk hormat tanpa sadar, sebuah tanda halus bahwa dunia mereka mulai berubah sedikit demi sedikit. Rara, sang perawat, menjadi orang yang paling sering memperhatikan Zainal dari balik catatan medisnya. Setiap gerakan pria itu, setiap sentuhan jarinya pada titik-titik saraf Arfan, setiap napas fokus yang ia tahan, semua itu membuat Rara bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pria ini? Bukan dokter, bukan orang berpendidikan tinggi, bukan pula orang kaya. Namun sentuhannya seakan membawa harapan yang tak bisa dijelaskan secara logika. Hari kedua terapi berjalan lebih berani. Zainal menekan beberapa titik di pelipis, turun ke bawah mata, lalu menyusuri saraf-saraf yang hanya diketahuinya dari pelajaran turun-temurun di kampungnya. Arfan meringis, tetapi kali ini bukan hanya rasa sakit yang muncul. Bu, aku lihat bayangan. Suaranya pelan tapi sangat jelas. Fanny langsung berhenti bernapas. Bayangan apa, sayang? Ada seperti orang lewat, tapi masih buram. Dokter Prasetyo yang awalnya berdiri jauh dengan tangan terlipat, kini tanpa sadar mendekat 2 langkah. Bayangan buram bisa jadi. Namun ia terdiam ketika Zainal menjawab lembut, tanpa menoleh. Itu respon kedua, dokter. Sarafnya bergerak. Hening jatuh seolah seluruh ruangan sedang menahan satu tarikan napas panjang. Hari ketiga datang dengan kejutan yang jauh lebih besar. Sebelum terapi dimulai, Arfan berbisik pada Zainal dengan suara yang hampir tenggelam dalam ketakutan dan keajaiban. Om, semalam aku lihat titik-titik cahaya, banyak, seperti bintang kecil. Rara menutup mulutnya seketika, air matanya berkilat. Dokter Prasetyo memijit pelipisnya, tidak tahu harus marah, bingung, atau menerima kenyataan. Fanny hanya berdiri terpaku, kedua matanya memandang Zainal, seolah baru saja melihat seseorang yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Hari keempat, Zainal meminta agar ruangan dibuat lebih terang. Lampu dipusatkan ke depan Arfan, dan pijatan memasuki fase yang lebih dalam. Gerakannya rumit, terukur,
seperti seseorang yang telah menghafal ritme kehidupan. Dan tiba-tiba, Arfan membuka mata lebar-lebar. Bu, aku lihat warna. Fanny terjatuh berlutut di samping anaknya, menggenggam tangan kecil itu. Warna apa? Katakan, nak. Merah, seperti gaun ibu. Seketika, tubuh Fanny bergetar begitu hebat, hingga ia hampir kehilangan keseimbangan. Air matanya tumpah, bukan karena kesedihan, tetapi karena harapan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Harapan yang ia takuti untuk percaya lagi. Hari kelima, Arfan mulai menoleh ke kanan dan kiri. Bu, aku bisa lihat bayangan kalian. Tidak terlalu jelas, tapi ada. Fanny menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bukan karena lemah, tetapi karena terlalu banyak emosi yang tidak bisa ia tahan. Dr. Prasetyo menatap Zainal lama, sangat lama, seolah seluruh keangkuhan yang ia miliki runtuh satu persatu. Kamu benar-benar melakukan sesuatu yang tidak pernah kulihat, katanya akhirnya. Hari ke-6, rumah itu berubah menjadi rumah yang berbeda. Para pembantu tersenyum setiap Arfan melewati koridor. Rara menangis dalam diam setiap kali terapi selesai. Bahkan para penjaga yang dulu meremehkan Zainal, kini membuka gerbang dengan hormat, seolah menyambut seseorang yang lebih terhormat dari tamu kaya manapun yang pernah datang. Namun, perubahan terbesar terjadi pada Fanny. Wanita yang dulu hanya menyimpan dingin dan gengsi dalam tatapannya, kini selalu duduk di samping Zainal saat ia bekerja. Ia menggenggam tangan Arfan begitu erat, tetapi diam-diam matanya juga melihat Zainal. Bukan dengan penghinaan, melainkan dengan rasa takut kehilangan harapan yang baru tumbuh. Hingga akhirnya, hari ke-7 datang, hari yang akan menentukan segalanya. Fanny mengenakan gaun merah yang sama seperti hari pertama, seolah ingin memberi simbol pada putranya bahwa inilah akhir dari penderitaan mereka. Zainal berlutut di depan Arfan, tangan sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena memahami besarnya momen itu. Siap Arfan, bisiknya. Anak itu mengangguk pelan. Zainal menempatkan kedua ibu jarinya tepat di titik utama saraf mata. Ia menekan perlahan, lalu semakin dalam, mengikuti pola yang hanya ia yang tahu. Seluruh ruangan membeku. Nafas Arfan tercekat, tubuhnya menegang, dan cahaya dari jendela besar masuk. Arfan mengangkat wajahnya, matanya terbuka. Dunia kembali. Bu, aku lihat semuanya. Fanny menjerit kecil, menutup mulut dengan kedua tangan sebelum memeluk anaknya erat-erat. Air matanya tumpah, seakan seluruh tahun kesedihan lenyap dalam 1 detik. Rara menangis di sudut ruangan. Dr. Prasetyo memandang langit-langit, tak percaya, kehilangan kata-kata. Arfan memandangi wajah ibunya, jernih, nyata. Ibu, cantik sekali. Fanny menangis lebih keras lagi. Zainal mundur perlahan, menunduk dalam, dan untuk pertama kalinya, air mata jatuh di pipinya. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada bangga, hanya syukur yang menggetarkan seluruh ruang. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Fanny menatap Zainal tanpa kesombongan, tanpa dinding, tanpa jarak, hanya dengan rasa hormat dan sesuatu yang lebih hangat. Sore itu, ketika keajaiban hari ke-7 memenuhi seluruh rumah dengan haru, suasana yang biasanya dipenuhi langkah para pekerja kini berubah menjadi hening yang tebal, seperti seluruh dunia menahan napas untuk menghormati momen kebahagiaan itu. Tidak ada suara tawa dokter, tidak ada bisik perawat, tidak ada langkah sombong para penjaga. Yang ada hanya satu hal, penantian. Di dalam kamar luas bernuansa putih keemasan, Revan, yang kini tidak lagi hidup dalam kegelapan, tertidur dengan napas pelan. Di sampingnya, Fanny duduk dengan tangan terlipat di dada, matanya tidak pernah meninggalkan wajah putranya. Ada lelah, ada takut, tetapi ada juga kebahagiaan yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan. Di sudut ruangan, Zainal duduk bersila di lantai, menyiapkan ramuan herbal terakhir yang harus diminum Revan. Tangannya terlihat gemetar sedikit, bukan karena lelah semata, tetapi karena beratnya beban emosional hari-hari terakhir. Aroma ramuan mengisi ruangan, bercampur dengan aroma obat-obatan modern
yang memenuhi kamar itu. Beberapa saat kemudian, suara langkah berat terdengar mendekat. Dokter pribadi keluarga, Dr. Satrio, dokter yang selalu yakin bahwa Zainal hanyalah pria biasa tanpa ilmu, berdiri di dekat rak kaca dan mengawasi dengan raut muka masam. "Saya sudah bilang sejak awal," gumamnya sambil melipat tangan, "pengobatan seperti ini hanya memberi harapan palsu." Fanny menoleh dengan tajam, matanya memancarkan amarah halus yang belum pernah ditujukan pada dokter itu sebelumnya. "Diam." Hanya satu kata, tetapi cukup untuk membuat ruangan membeku. Dr. Satrio terdiam, benar-benar terdiam. Fanny kembali menatap Revan. Di pipi anak itu mulai muncul semburat warna merah muda, tanda peredaran darah membaik. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, wajah Fanny tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan harapan yang lembut seperti embun. Beberapa jam berlalu. Langit di luar jendela berubah kelabu, lalu meneteskan hujan pelan yang jatuh di kaca besar kamar. Suara air yang menetes membuat keheningan itu terasa semakin dalam, semakin menusuk ke hati. Zainal masih duduk di lantai, memijat jari-jarinya yang lelah. Wajahnya sedikit pucat, tapi matanya tetap tenang. Di sisi tubuhnya ada semangkuk ramuan yang telah ia racik dengan penuh konsentrasi. Fanny meliriknya dari jauh, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat pria miskin yang dulu ia hina, tetapi seseorang yang membawa cahaya. Akhirnya, Zainal berkata pelan. Suaranya lembut, namun penuh keyakinan. Dia akan bisa melihat lagi, sepenuhnya. Fanny menoleh cepat, seperti seseorang yang baru saja ditarik dari jurang kekhawatiran. "Kamu yakin?" "Saya tidak pernah bicara sesuatu yang tidak saya yakin, Bu," jawab Zainal dengan suara menenangkan. Saraf matanya bukan rusak, hanya terjepit. Sekarang, tinggal tubuhnya beradaptasi. Fanny menghela napas panjang, napas yang seolah membawa beban bertahun-tahun dari hatinya. "Kalau semua ini tidak berhasil, kamu akan menyalahkan dirimu sendiri." Zainal menatapnya dengan mata yang teduh, penuh ketulusan yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun sebelumnya. "Tidak perlu, Bu. Kamu sudah melakukan semua yang bisa dilakukan seorang ibu." Kata-kata itu, meski sederhana, menembus jauh lebih dalam daripada ejekan manapun yang pernah keluar dari mulut Fanny. Ia terdiam, menahan napas, karena hatinya yang keras selama ini perlahan retak oleh kebaikan yang tidak ia duga. Lalu tiba-tiba Revan bergerak. Tubuh kecilnya menggeliat pelan, kelopak matanya bergetar. "Mama!" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Fanny panik mendekat cepat. "Revan, kamu sakit? Pusing? Apa yang kamu rasakan, Nak?" Revan menggenggam tangan ibunya lebih kuat. Zainal berdiri cepat, mendekat. "Tenang, Bu. Ini reaksinya." Kelopak mata Revan perlahan terbuka. Cahaya lampu kamar mengenai matanya membuat ia meringis, tetapi ia tidak menutupnya kembali. "Ah, apa ini? Terang sekali." Suaranya getar. Fanny membeku. Napasnya berhenti. "Revan, kamu bisa lihat?" Anak itu mengerjapkan mata beberapa kali. Pandangannya masih kabur, tetapi ada arah, ada fokus, ada kehidupan. "Aku lihat cahaya dan..." Tangannya bergerak pelan, menyentuh pipi ibunya. "Ini, Mama." Fanny memekik kecil sebelum memeluk putranya erat-erat. Tangisnya pecah, lebih keras dari malam-malam ketika ia merasa kehilangan segalanya. Air matanya jatuh membasahi rambut anaknya. Zainal memalingkan wajah, menahan emosi yang menggelegak. Dr. Satrio berdiri terpaku. Wajahnya seperti tertampar oleh kenyataan yang tak bisa ia bantah lagi. Malam itu, seluruh rumah menjadi saksi keajaiban. Ketika akhirnya Fanny menoleh ke arah Zainal, matanya sudah bukan mata wanita yang sombong dan dingin. Bukan mata yang memandang rendah, tetapi mata seseorang yang menemukan kembali cahaya dalam hidupnya. "Zainal," suaranya bergetar, nyaris pecah. "Kamu melakukan sesuatu yang bahkan dokter terbaik pun tidak bisa." Zainal menundukkan kepala perlahan. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu." Fanny berdiri mendekatinya,
Langkahnya pelan, seolah ia sedang menahan sesuatu yang sangat berat, harga dirinya. Aku menarik semua kata hina yang pernah kuucapkan padamu. Hening mengalir. Aku berhutang padamu, lebih dari sekadar permintaan maaf. Kata-kata itu menjatuhkan seluruh dinding yang memisahkan keduanya. Di luar, hujan mereda. Di dalam hati Fanny, badai yang selama ini mengurungnya perlahan-lahan menghilang. Untuk pertama kalinya, ia melihat Zainal bukan sebagai pria miskin, melainkan sebagai penyelamat hidupnya. Pagi berikutnya datang dengan cahaya berbeda. Matahari yang menembus tirai tipis kamar Revan seakan membawa kehidupan baru ke dalam rumah megah itu. Udara terasa lebih hangat, lebih lembut, dan lebih tenang, seperti seluruh alam semesta ikut merayakan keajaiban yang terjadi semalam. Fanny duduk di kursi dekat ranjang, menatap putranya yang masih tertidur pulas. Wajah Revan tampak damai, jauh lebih damai daripada hari-hari kelam yang berlalu. Senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum yang sudah lama hilang sejak dunia berubah menjadi gelap baginya. Melihat senyum itu saja, sudah cukup membuat dada Fanny sesak oleh kebahagiaan yang hampir terasa seperti mimpi. Pintu kamar terbuka perlahan. Zainal masuk dengan langkah hati-hati, mengenakan pakaian yang sama sederhana seperti sebelumnya. Kaos biru yang sudah memudar, rambut sedikit acak-acakan, tetapi wajahnya tampak lebih segar setelah tidur semalam di ruang tamu. Ia membawa mangkuk kecil berisi ramuan herbal yang harus diminum Revan setelah ia bangun. "Permisi," suaranya lembut, hampir tidak berani memecah keheningan. Fanny menoleh. Ada sesuatu yang berubah dalam tatapan wanita itu. Bukan lagi dingin, bukan lagi angkuh, bukan terpaksa, tetapi lembut, hangat. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum pada Zainal. Senyum kecil, tapi tulus. "Masuk, Zainal." Zainal melangkah mendekat, tetapi tetap menjaga jarak sopan. Ia menaruh mangkuk ramuan di meja kecil dekat ranjang, lalu berdiri kikuk. Tidak tahu apakah ia boleh bertahan di ruangan itu atau harus pergi. "Kamu sudah bekerja terlalu keras," ucap Fanny pelan tanpa menoleh dari Revan. "Duduklah sebentar." Zainal tersentak kecil. "Tidak perlu, Bu. Saya..." "Duduk," ucap Fanny sekali lagi. Lembut, namun dengan ketegasan seorang wanita yang terbiasa memberi perintah. Zainal akhirnya duduk. Keheningan melingkupi keduanya selama beberapa detik, tapi bukan keheningan yang canggung, melainkan tenang, seperti dua jiwa yang sedang memproses hal besar yang baru mereka lalui bersama. Kemudian Fanny bicara. "Zainal, aku tahu kamu datang dari kehidupan yang berat." Zainal menatap lantai. Ia tidak menjawab, tetapi dari caranya menahan napas, Fanny tahu bahwa kata-katanya menyentuh luka lama. "Kamu tidak punya apa-apa. Tidak ada yang membelamu. Bahkan aku pun, aku memperlakukanmu dengan buruk." Zainal menelan ludah, tetapi tetap diam. "Tapi kamu justru menyelamatkan apa yang paling berharga dalam hidupku." Fanny memandang wajahnya pelan. Mata wanita itu berkilau oleh rasa bersalah yang akhirnya melelehkan seluruh keangkuhan yang tersisa. "Sekarang aku ingin menepati janjiku." Zainal mendongak cepat. "Bu, soal janji itu, Anda tidak perlu..." "Tentu aku perlu," potong Fanny tajam, tapi tidak sinis. "Aku bukan wanita yang menarik kembali kata-katanya." Ia berdiri dan melangkah ke meja kecil di sudut kamar. Di sana, sebuah map merah menunggu, rapi, tebal, dan jelas sudah disiapkan dengan sengaja. Fanny kembali berdiri di depan Zainal. "Ini, kontrak pekerjaan, rumah, kendaraan, gaji besar, semuanya untuk kamu. Kalau kamu mau bekerja di perusahaanku." Zainal mematung. "Bu, ini terlalu banyak." "Tidak ada istilah terlalu banyak bagi seseorang yang mengembalikan cahaya di mata anakku," jawab Fanny tanpa keraguan. Zainal membuka map itu perlahan. Matanya membaca satu baris, dua baris, lalu menutupnya kembali. Tangannya gemetar. Wajahnya tidak mampu menyembunyikan emosinya. Saya bukan orang terpelajar. Saya tidak pantas duduk di posisi seperti itu." Fanny mendekatinya satu langkah. Zainal mengangkat wajahnya sedikit, cukup untuk melihat sorot mata wanita itu yang berbeda dari hari pertama mereka bertemu. "Zainal," ucap Fanny lembut,
Kepantasan bukan ditentukan oleh gelar, atau harta, atau status. Ia berhenti sejenak, menghirup napas dalam. Kepantasan ditentukan oleh hati dan kemampuan, dan kamu punya keduanya. Zainal menunduk. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak awal cerita ini dimulai, pria itu terlihat rapuh. Tiba-tiba, Revan bergerak di ranjang. "Mama!" Fanny langsung berbalik cepat. "Sayang, kamu bangun!" Revan membuka mata perlahan. Dan bukan hanya cahaya yang terlihat, bukan hanya warna, tetapi bentuk-bentuk jelas mulai muncul dalam pandangannya. Tepian ranjang, garis wajah ibunya, dan "Om, itu Om kemarin." Tangan kecilnya menunjuk ke arah Zainal. Zainal tersenyum lembut. "Iya Revan, Om di sini." Anak itu mengerjap, memiringkan kepala sambil mencoba fokus. "Om, penyihir ya?" Fanny tertawa kecil, suara tawa pertama yang terdengar alami dan tulus sejak lama. Ia mengusap rambut putranya pelan. "Bukan, sayang, dia penyelamatmu." Beberapa jam setelah Revan bangun, para perawat dan dokter datang silih berganti. Tidak ada lagi tawa sinis, tidak ada lagi komentar meremehkan. Mereka memeriksa Revan dengan wajah terperangah. Bahkan Dokter Satrio, yang biasanya sombong, berdiri dengan wajah memerah menahan malu. "Bu, saya salah." Fanny menatapnya dingin. "Nanti kita bicarakan." Zainal hanya tersenyum tipis. "Tidak apa dokter, saya mengerti." Fanny menambahkan kalimat yang membuat dokter itu hampir menunduk. Tidak semua orang bisa melihat keajaiban sebelum keajaiban itu terjadi. Saat sore tiba, matahari menyorot lembut ke taman kecil di depan rumah. Tempat pertama Zainal berdiri dengan pakaian lusuh dan penuh penghinaan. Fanny keluar, berdiri di bawah pohon besar itu, memandangi tempat yang dulu membuat hatinya membara oleh kesombongan. Kini ia berdiri di sana, dengan hati yang pelan-pelan belajar merendah. Zainal mendekat pelan, berdiri tepat di sampingnya. "Banyak hal berubah dalam waktu singkat ya, Bu." "Sebut namaku Fanny," jawabnya lembut. Zainal menelan ludah. "Baik, Fanny." Angin sore bertiup perlahan, seakan membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lalu Fanny berkata, pelan, tetapi setiap kata membawa bobot yang besar. "Kau ingat janjiku satu lagi?" Ia menatap mata Zainal. "Saat aku berkata, kalau kamu bisa membuat anakku melihat lagi, aku akan menjadi istrimu." Zainal membeku. "Fanny, itu hanya ucapan marah. Kamu tidak perlu..." "Tidak." Fanny menggeleng pelan. Matanya bersinar lembut. "Aku perempuan yang tidak pernah bermain-main dengan janji." Zainal menatapnya lama, sangat lama. Di hadapannya berdiri wanita yang dulu memandangnya seperti sampah, kini menatapnya dengan hati terbuka. "Aku tidak menuntut jawaban sekarang," ucap Fanny lembut. "Tapi pintu itu tetap terbuka." Kata-kata itu menusuk ke dalam dada Zainal, meruntuhkan sisa-sisa dinding yang dibangunnya bertahun-tahun karena kemiskinan dan rasa rendah diri. "Revan menunggu kita makan bersama," ucap Fanny sambil tersenyum hangat. Zainal mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, mereka berjalan berdampingan, tanpa jarak, tanpa status, tanpa prasangka. Hari itu bukan hanya hari kesembuhan Revan, tetapi hari ketika dua dunia berbeda, akhirnya bertemu dalam keajaiban, ketulusan, dan sesuatu yang diam-diam mulai tumbuh di antara mereka. Malam mulai turun perlahan di atas rumah megah itu. Cahaya lampu-lampu gantung kristal memantul di lantai marmer, menciptakan kilau keemasan yang lembut di setiap sudut ruangan. Kehangatan yang baru, yang dulu tidak pernah ada, mengalir pelan seperti aroma masakan hangat yang memenuhi udara. Meja makan panjang yang biasanya dingin dan kaku kini berubah menjadi tempat berkumpulnya 3 jiwa yang terhubung oleh keajaiban. Fanny duduk di ujung meja, gaun merahnya memancarkan aura elegan namun tidak lagi penuh kesombongan. Revan duduk di sampingnya dengan senyum kecil yang tak pernah hilang dari bibirnya sejak siang tadi. Dan di kursi seberang, Zainal duduk dengan gugup, punggungnya tegak, namun tangan yang berada di pangkuannya masih saling menggenggam erat. Pelayan membawakan makanan satu persatu,
namun tidak satu pun dari mereka berani mengucapkan suara, karena mereka tahu malam itu bukan sekadar makan malam. Malam itu adalah sesuatu yang lebih besar. Fanny memandang Zainal sekali lagi. Tatapan yang dulu dingin kini dipenuhi sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Rasa terima kasih, rasa hormat, dan mungkin bibit perasaan yang belum pernah ia izinkan muncul sejak kepergian suaminya. "Zainal," ucap Fanny lembut, "duduklah lebih santai. Ini hanya makan malam." Zainal tersenyum canggung. "Saya tidak terbiasa, Bu." "Fanny," koreksi wanita itu. Suaranya lembut, namun tegas. Wajah Zainal memerah sedikit. "Maaf, Fanny." Revan tertawa kecil melihat keduanya. Tangannya menyentuh lengannya sendiri, seolah memastikan bahwa ini bukan mimpi. "Om, duduknya lucu sekali," katanya sambil menoleh ke arah Zainal. "Tenang saja, tidak apa-apa kok." Zainal tampak malu, namun juga bahagia mendengar suara jujur itu. Suasana makan malam mengalir perlahan. Makanan hangat, percakapan pendek, dan tawa kecil Revan membuat semuanya terasa baru. Seperti kehidupan yang akhirnya kembali ke rumah itu setelah bertahun-tahun digantikan kesedihan. Namun, setelah makan malam selesai, Fanny memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih sulit daripada meminta Zainal menyembuhkan anaknya. Ia ingin tahu siapa Zainal sebenarnya. Setelah Revan dibawa ke kamar oleh pelayan untuk beristirahat, Fanny mengajak Zainal ke taman kecil yang malam itu diterangi lampu-lampu taman yang redup. Angin membawa aroma bunga kamboja putih, membuat suasana terasa damai dan sedikit magis. Fanny berhenti di dekat ayunan kecil, tempat yang dulu menjadi saksi tawa Revan, dan juga tempat pertama kali ia menghina Zainal. Kini, tempat itu seolah berubah menjadi ruang pengakuan. "Zainal," Fanny membuka percakapan, suaranya perlahan, hampir berbisik. "Aku ingin tahu, siapa kamu sebenarnya?" Zainal terdiam sejenak, menatap tanah. "Saya cuma orang kampung, Fanny." "Itu bukan jawaban," ucap Fanny dengan lembut namun pasti. "Setiap orang punya cerita." Ia menatap pria itu dari samping. Dari dekat, Zainal tidak terlihat seperti pria miskin. Ia terlihat seperti seseorang yang pernah dihancurkan oleh dunia, namun tetap memilih berdiri. Ada luka lama di matanya. Ada kesunyian yang tidak dimiliki orang biasa. Zainal menarik napas panjang. "Saya tumbuh tanpa ayah. Ibu saya sakit-sakitan. Hidup saya keras." Fanny mendengarkan tanpa memotong, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Guru saya di kampung mengajari saya pengobatan saraf tradisional sejak kecil," katanya. "Saya punya tangan yang peka terhadap saraf orang." Zainal tersenyum pahit. "Tapi siapa yang percaya pada orang miskin? Tidak ada. Jadi, saya hanya membantu orang-orang desa, tidak pernah dibayar besar, tidak pernah dianggap." Ia berhenti sejenak, menahan emosi yang muncul. "Lalu, suatu hari, ibu saya buta selama beberapa bulan karena kecelakaan. Semua dokter menyerah. Saya mencoba teknik lama yang diajarkan guru saya, dan ibu saya bisa melihat lagi." Fanny tertegun. "Itu luar biasa." Zainal menggeleng pelan. "Tidak ada yang peduli, tidak ada yang percaya. Mereka bilang, itu hanya kebetulan." Hening mengalir seperti angin malam. "Sampai saya dengar tentang putramu, dan saya memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Setidaknya, saya ingin membantu seseorang yang punya kesempatan lebih baik daripada ibu saya." Fanny perlahan menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Zainal yang paling manusiawi. Luka, harapan, kehilangan, tekad. Di sudut ruangan, Zainal berdiri dengan sikap gugup, memegang tas kecil berisi ramuan dan alat pijat tradisionalnya. Meski ia kini diterima di rumah itu, tetap ada rasa canggung yang sulit ia hilangkan. Seperti seseorang yang tiba-tiba dilempar dari dunia sederhana ke dunia yang terlalu mewah untuknya. "Om Zainal, lihat ini," seru Revan sambil menunjuk lukisan besar di dinding ruang tamu. Zainal tersenyum kecil. "Iya Revan, itu lukisan bagus. Dulu aku nggak bisa lihat semua ini, tapi sekarang indah sekali." Anak itu kemudian memeluk Zainal tanpa ragu, tanpa takut, tanpa jarak. Pelukan seorang anak yang tulus, hangat,
dan penuh rasa syukur. Zainal membeku sejenak. Ia tidak terbiasa menerima kasih sayang seperti itu. Namun perlahan ia membalas pelukan kecil itu, menepuk punggung Revan lembut. Fanny menghentikan langkahnya, melihat adegan itu dari jauh. Ada sesuatu yang hangat mengalir di dadanya. Sesuatu yang lama ia kubur, sesuatu yang lama ia tahan, sesuatu yang hampir tidak ia izinkan masuk lagi ke hidupnya sejak suaminya tiada. Ia menatap Zainal. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Tuhan mungkin mengirimkan pria itu bukan hanya untuk menyembuhkan mata Revan, tetapi juga untuk menyembuhkan hatinya. Siang hari itu, Fanny mengumpulkan seluruh staf rumah untuk membuat pengumuman. Para penjaga, pelayan, sopir, dan perawat berdiri rapi di ruang tengah yang luas, menunggu apa yang akan ia katakan. Semua tampak tegang, karena Fanny Apriliani bukan wanita yang suka berbicara panjang lebar, dan setiap ucapannya biasanya berarti sesuatu yang sangat besar. Zainal berdiri di samping Fanny, canggung dan menunduk. Fanny mengangkat dagunya sedikit, menatap semua orang. "Mulai hari ini," ucapnya lantang, "Zainal akan bekerja di perusahaan saya." Semua kepala langsung menoleh padanya. Rara menutup mulutnya, hampir berteriak. Para penjaga terkejut. Bahkan sopir tua yang sudah bekerja sejak ayah Fanny masih hidup menatap Zainal tidak percaya. Fanny melanjutkan, "Beliau bukan hanya menyelamatkan anak saya, dia menyelamatkan hidup saya. Untuk itu, saya memberikan posisi sebagai penasihat khusus kesehatan perusahaan dan fasilitas yang layak untuknya." Zainal tampak hendak protes, tetapi Fanny mengangkat satu tangan kecil, tegas namun lembut, menyuruhnya diam. Salah satu penjaga yang dulu paling sering mengejek Zainal saat pertama datang menelan ludah keras-keras. "Bu, apakah dia akan tinggal di sini juga?" "Ya," jawab Fanny. "Dia akan tinggal di rumah khusus yang sudah saya siapkan di belakang taman." Ruangan itu seketika hening. Tidak ada yang berani membantah. Revan bersorak kecil dari samping. Om tinggal dekat aku." Zainal menatap anak itu, matanya berkaca-kaca. "Iya, Revan, Om ada di sini." Sore harinya, Fanny mengajak Zainal berjalan ke taman. Tempat semua hal dimulai. Lampu-lampu kecil di sepanjang jalan setapak mulai menyala, membuat taman itu tampak seperti dunia dongeng. Fanny berjalan perlahan di sampingnya, tanpa kata-kata untuk beberapa menit. Angin membawa wangi bunga Kamboja, matahari turun perlahan, memberi warna keemasan pada gaun Fanny. Zainal hanya berani berjalan sedikit di belakang, tetapi Fanny menghentikannya dengan satu gerakan tangan. "Jangan di belakang, di sampingku." Zainal menatapnya, terkejut. "Fanny, saya..." "Tidak usah takut," ucap Fanny lembut. "Luka di hidupmu bukan salahmu." Keduanya melangkah berdampingan. Setelah beberapa saat, Fanny berhenti di depan ayunan kecil. Ia berdiri di sana, memandangi tempat di mana ia pertama kali menghina Zainal. Tempat itu kini membawa kenangan baru, penyesalan, pelajaran, dan sebuah awal. "Zainal," Fanny memulai, suaranya pelan. "Sejak Revan sembuh, aku berpikir banyak." Zainal menelan ludah, jantungnya berdebar. Fanny menoleh padanya, kali ini dengan mata yang sangat lembut. "Kamu berubah dari seseorang yang dulu kubenci, menjadi seseorang yang kucari." Kata-kata itu jatuh pelan, namun kekuatannya mengguncang seluruh udara di antara mereka. Zainal menunduk dalam. "Fanny, saya hanya orang biasa. Saya tidak punya apa-apa." Fanny tersenyum tipis. "Kamu punya sesuatu yang lebih berharga dari semua harta yang kumiliki." Ia berhenti, lalu menatap mata Zainal mantap. "Kamu punya hati." Zainal tidak mampu berkata apapun. Dadanya sesak, matanya memanas, namun ia hanya berdiri dalam diam. Fanny mendekat satu langkah dan satu lagi, hingga mereka berdiri hanya sejengkal. "Aku belum menanyakan jawaban atas janjiku." Ia menatapnya dalam. "Tapi aku ingin kamu tahu, hatiku sudah tidak menutup pintu itu lagi." Angin bertiup pelan di antara mereka, dan untuk pertama kalinya dalam hidup Zainal, ia merasa bahwa dirinya layak diperhatikan. Malam itu, turun perlahan dengan langit berwarna biru tua.
dihiasi bintang-bintang kecil yang berkelip lembut di atas taman luas milik Fanny. Lampu-lampu taman menyala, menerangi jalan setapak yang membelok halus menuju rumah kecil di belakang area utama. Rumah yang baru selesai disiapkan oleh para pelayan atas perintah Fanny. Zainal berdiri di depan rumah kecil itu dengan napas teratur namun hati yang bergetar. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan punya tempat seperti ini. Atap yang kokoh, lantai yang bersih, dan kamar tidur yang tertata rapi dengan aroma kayu manis. Semua terasa asing, seperti dunia yang bukan untuknya. Dunia yang terlalu baik. Fanny berdiri di sampingnya, wajahnya diterangi cahaya kuning lampu taman, matanya lembut, tidak lagi penuh kekuasaan seperti dulu. Mulai malam ini tempatmu Zainal, katanya dengan suara yang pelan, namun penuh kehangatan. Zainal menelan ludah. Fanny, ini terlalu besar untuk saya. Tidak ada yang terlalu besar untuk orang yang menyelamatkan hidup putraku, jawab Fanny tanpa ragu. Ia membuka pintu kecil itu, dan lampu di dalam rumah menyala otomatis. Ruangan itu sederhana, tetapi rapi dan nyaman. Ada meja kerja, rak kecil dengan beberapa buku yang baru dibeli Rara tadi siang, dan sebuah tempat tidur bersih yang seakan memanggil seseorang yang sudah terlalu lama hidup dengan kelelahan. Rara bilang kamu perlu tempat yang tenang untuk bekerja, lanjut Fanny. Maka aku siapkan semua ini untukmu. Zainal melangkah masuk perlahan, seakan takut merusak keindahan sederhana itu dengan langkahnya yang berat. Ia menyentuh pinggiran meja, merasakan halusnya permukaan kayu mahal. Saya tidak pernah tinggal di tempat seperti ini, ucapnya jujur. Fanny tersenyum kecil. Sekarang, kamu punya tempatmu sendiri. Hening sejenak mengalir antara mereka. Tidak canggung, melainkan penuh sesuatu yang tidak terucap. Keesokan paginya, Zainal bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya pagi menembus jendela ruangan barunya. Ia berdiri di depan cermin kecil yang dipasang Fanny di sudut kamar. Untuk pertama kalinya dalam waktu sangat lama, ia melihat dirinya dan tidak membenci bayangan itu. Hari itu, Zainal memutuskan untuk bersiap lebih rapi. Ia mengenakan kemeja sederhana yang diberikan oleh salah satu pelayan, rambutnya disisir pelan. Tidak sempurna, tetapi cukup untuk membuatnya tampak berbeda dari pria lusuh yang datang pada hari pertama. Saat ia keluar dari rumah kecil itu, ia menemukan Revan sudah menunggunya di halaman. Om sudah bangun, seru Revan dengan mata berbinar-binar. Zainal mengangguk sambil tersenyum. Iya Revan, kamu bangun pagi sekali. Revan tertawa kecil. Aku mau jalan-jalan sama Om. Anak itu menggandeng tangan Zainal tanpa ragu. Genggamannya hangat, penuh kepercayaan. Kepercayaan tulus seorang anak kepada seseorang yang telah memulihkan dunia di matanya. Saat mereka berjalan melewati taman, Fanny sudah berdiri menunggu di bawah pohon besar. Gaun pagi berwarna biru muda membuatnya tampak begitu lembut. Ketika melihat Zainal dengan kemeja rapi itu, Fanny terdiam sejenak. Ada sesuatu yang bergetar halus di matanya. Zainal, panggilnya. Ya, Fanny? Ia tersenyum. Kamu terlihat berbeda pagi ini. Zainal menunduk malu. Saya hanya ingin terlihat pantas. Fanny menatapnya lama, lebih lama dari sebelumnya. Kamu selalu pantas. Kalimat itu membuat jantung Zainal berdetak sedikit lebih cepat. Hari itu, Fanny memutuskan untuk mengajarkan Zainal beberapa hal tentang perusahaan makanan ringan yang ia kelola. Mereka duduk bersama di ruang kerjanya yang dipenuhi tumpukan dokumen, ratusan sampel produk, serta rak berisi penghargaan perusahaan. Fanny menjelaskan dengan sabar, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan untuk siapapun, termasuk karyawan lamanya. Kalau kamu jadi penasihat kesehatan perusahaan, kamu perlu tahu cara kerja semuanya. Zainal mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mencatat beberapa hal di buku kecil, meski tangannya gemetar karena takut salah. Saat Fanny melihat kegugupannya, ia tersenyum. Tenang saja, kamu tidak harus sempurna hari ini. Zainal menatapnya. Terima kasih karena memberi saya kesempatan, Fanny. Fanny membalas tatapannya. Suara lembutnya hampir seperti bisikan.
Kamu tidak perlu berterima kasih, kamu layak mendapatkannya. Hening yang hangat menyelimuti ruangan itu. Tapi entah bagaimana, hening itu terasa manis. Sore harinya, setelah pelajaran tentang perusahaan selesai, Fanny mengajak Zainal ke balik gazebo di taman kecil. Tempat itu tenang, jauh dari hiruk-pikuk rumah. Zainal, Fanny mulai berbicara setelah duduk di bangku kayu. Aku memikirkan sesuatu sejak kemarin. Zainal menoleh pelan. Aku tidak mau kamu bekerja hanya karena rasa terima kasihku. Fanny menunduk sesaat, suaranya bergetar ringan. Aku ingin. Kamu ada di sini karena kamu ingin, bukan karena kamu merasa berhutang, Zainal tertegun. Saya ingin membantu dari hati saya. Fanny mengangkat kepala, matanya berkilau lembut. Itu yang ingin ku dengar. Angin sore menyapu lembut rambut Fanny, membuatnya terlihat begitu cantik, begitu manusiawi, begitu berbeda dari wanita yang dulu dingin dan tak tersentuh. Zainal mengalihkan pandangan sejenak, karena perasaan itu mulai tumbuh terlalu cepat di dadanya, perasaan yang ia takutkan, dan sekaligus ia harapkan. Fanny, suaranya pelan. Saya tidak tahu apakah saya pantas berada di dekatmu seperti ini. Fanny mendekat sedikit, jarak mereka hanya tinggal beberapa jengkal. Kepantasan bukan ditentukan oleh masa lalumu, Zainal, ucapnya lembut. Tapi oleh siapa dirimu sebenarnya? Zainal menahan napas. Dan saat itu, Fanny mengulurkan tangan. Ia menggenggam tangan Zainal pelan, hangat, lembut, dan penuh keberanian. Saya ingin kamu tetap di sini, bukan hanya untuk Revan. Ia menatapnya dalam-dalam. Tapi untukku juga. Kata-kata itu menembus hati Zainal seperti cahaya pertama setelah malam panjang. Untuk sesaat, dunia berhenti. Aku tidak percaya pada siapapun. Tidak pada dokter, tidak pada keluarga, bahkan tidak pada diriku sendiri. Fanny menoleh, menatap Zainal dengan mata yang basah oleh emosi. Tapi kamu, pria sederhana dengan kaos lusuh, masuk ke hidupku tanpa permisi. Kamu bukan hanya membuka mata Revan, kamu membuka hatiku. Kata-kata itu jatuh begitu lembut dan kuat, seperti hujan pertama setelah musim kering yang panjang. Zainal merasakan dadanya penuh sesak. Fanny, saya tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu berkata apapun, ucap Fanny sambil tersenyum pelan. Hanya, izinkan aku percaya padamu. Zainal terdiam lama. Ia memandang wanita itu, rambutnya yang rapi, wajahnya yang lembut, tubuhnya yang anggun, dan mata yang kini tidak lagi memandang rendah, tetapi melihatnya sebagai manusia yang setara. Dan itu lebih dari cukup untuk membuatnya merasa hidup kembali. Siang itu, ketika Zainal kembali ke rumah kecilnya untuk mengambil beberapa barang, ia melihat seseorang berdiri tidak jauh dari pintu rumah. Rara. Perawat muda itu menunduk sambil memainkan ujung seragamnya. Wajahnya tampak ingin berbicara, namun takut. Om Zainal, boleh bicara sebentar? Tanyanya hati-hati. Zainal tersenyum. Tentu Rara, ada apa? Rara menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih, aku cuma ingin bilang, terima kasih karena Revan sudah bisa melihat lagi. Matanya berkaca-kaca. Aku ikut dari hari pertama. Aku lihat semuanya. Betapa keras kamu berusaha. Aku benar-benar terharu. Zainal menatapnya lembut. Terima kasih Rara. Saya hanya melakukan yang saya bisa. Rara mengangguk. Lalu tanpa disangka-sangka, ia berkata, dan aku senang sekarang Bu Fanny tidak lagi keras seperti dulu. Kamu membawa perubahan besar di rumah ini. Zainal membeku sejenak. Perubahan besar tidak hanya pada Revan, tidak hanya pada Fanny, tapi pada seluruh rumah megah itu. Rara menunduk sekali lagi dan berkata, kamu orang baik, Om. Zainal tersenyum kecil. Tak seorang pun tahu bahwa kata-kata itu, sekecil apapun, sangat berarti bagi seorang pria yang sepanjang hidupnya selalu dianggap tidak berharga. Sore menjelang, Zainal kembali ke rumah utama untuk membantu Revan latihan fokus penglihatan. Fanny duduk di sofa, memperhatikan mereka dengan mata penuh kebanggaan. Ketika Zainal memegang tangan Revan untuk membimbingnya, Fanny tersenyum. Senyum yang hanya muncul ketika seseorang melihat dua hal berharga dalam hidupnya. Dan pada momen itulah,
Sesuatu tumbuh semakin kuat di hati Fanny. Diam-diam, ia jatuh cinta. Bukan pada pria kaya, bukan pada pria berpendidikan tinggi, bukan pada pria tampan dengan gelar besar, melainkan pada pria sederhana dengan hati yang bersih, yang datang tanpa permisi dan menyelamatkan keluarganya. Senja turun seperti selimut lembut yang menutup hari panjang mereka. Langit berubah jingga, lalu perlahan memudar menjadi ungu tua. Rumah megah itu bersinar di bawah cahaya lampu-lampu taman, namun kehangatan yang sesungguhnya datang bukan dari cahaya mahal itu, melainkan dari 3 hati yang kini saling terhubung. Revan duduk di beranda kecil sambil memandangi bola warna-warni yang diberikan Fanny kemarin. Setiap beberapa detik, ia menoleh ke Zainal dan Fanny, seolah ingin memastikan bahwa keduanya benar-benar berada di sampingnya, bahwa keajaiban yang ia alami tidak menghilang begitu saja. "Om, Bu," suara Revan lembut. "Kalian jangan jauh-jauh dari aku ya." Fanny tersenyum mengelus kepala anaknya. "Kami nggak akan pergi kemanapun, sayang." Zainal duduk di samping Revan, lalu menambahkan pelan. "Om di sini selalu." Anak itu tersenyum lega dan kembali memandangi bola warna-warni itu. Namun Fanny tidak lagi melihat bola atau senja, ia melihat Zainal. Gerakan kecilnya, cara ia tersenyum, cara ia sabar menuntun Revan, cara ia menunduk hormat kepada siapapun, cara ia duduk diam seperti seseorang yang tidak pernah merasa pantas berada di dunia penuh kemewahan. Dan sesuatu di dalam dada Fanny kembali bergetar. Bukan getaran ringan seperti sebelumnya, bukan hanya rasa terima kasih, bukan sekadar kekaguman. Ini, perasaan yang menghangatkan, menenangkan, namun juga menakutkan karena terasa begitu nyata. Malam itu, setelah Revan tertidur, Fanny meminta Zainal menemaninya berjalan kembali ke taman tempat semuanya dimulai. Cahaya lampu taman memantul lembut di gaun malam berwarna putih susu yang dikenakannya. Anginnya pelan, membawa aroma bunga-bunga malam yang mekar. Zainal berjalan pelan di sampingnya, menjaga jarak seperti biasa, meski hatinya ingin lebih dekat. "Zainal," panggil Fanny. Zainal menoleh, menunggu. Fanny berhenti tepat di bawah ayunan kecil, tempat ia dulu menghina Zainal, menertawakan keberaniannya, meremehkan pekerjaannya. Kini tempat itu terasa seperti titik awal nasib yang baru. "Aku ingin bicara tentang janjiku," ucapnya lembut. Zainal menelan ludah. "Fanny, kamu tidak harus..." "Dengarkan dulu," potong Fanny dengan senyum kecil. "Aku tidak ingin kamu menjawab janji itu, karena kamu merasa berutang." Zainal terdiam. "Aku ingin kamu menjawab dari hatimu." Hening menyelimuti taman. Angin berhenti untuk mendengar. Waktu seolah melambat. Zainal menghela napas pelan, menunduk. "Fanny, saya tidak punya apa-apa. Tidak ada yang bisa saya berikan. Saya bukan orang yang layak untuk hidup bersama wanita seperti kamu." Fanny mendekat setapak. Ia mengangkat tangannya, lalu menyentuh tangan Zainal yang menggantung di samping tubuhnya. "Orang yang bilang kamu tidak layak adalah orang-orang yang buta." Ia tersenyum lembut. "Aku tidak buta lagi, Zainal." Jari-jari Fanny menggenggam tangan Zainal pelan. "Hangat, jujur, tidak ragu. Kamu bukan laki-laki yang datang dengan harta, dengan gelar, atau dengan kekuasaan," ucap Fanny. "Tapi kamu datang dengan hati yang bersih, dan itu lebih dari apapun." Zainal menatap Fanny dengan mata yang basah oleh emosi. Matanya bergetar. "Fanny," ia berbisik, "saya tidak pernah membayangkan saya bisa berada di sampingmu seperti ini." Fanny tersenyum. "Kamu tidak perlu membayangkannya, kamu hanya perlu merasakannya." Ia mendekat satu langkah lagi, dan jarak antara mereka hilang. Fanny berkata pelan, "Kalau aku memintamu untuk tinggal bukan sebagai pekerja, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari keluarga ini, apa kamu mau?" Zainal menutup mata sesaat, mencoba mengendalikan debaran di dadanya. Ketika ia membuka mata, ada air yang mengalir perlahan, namun senyumnya adalah senyum seseorang yang akhirnya menemukan rumah. "Saya mau, Fanny." Suara itu pecah oleh emosi. "Saya mau, selama kamu menerima saya apa adanya." Fanny mengangguk, matanya juga berkaca-kaca.
Justru itu yang kubutuhkan, orang yang apa adanya. Ia mendekat, hanya sedekat hati yang memilih. Dan di bawah cahaya lampu taman, dalam keheningan yang sakral, Fanny memeluk Zainal. Pelukan yang tidak mewah, tidak dramatis, tidak sempurna. Tetapi pelukan yang menjawab seluruh luka dan perjalanan panjang keduanya. Beberapa hari kemudian, berita tentang kesembuhan Revan menyebar sampai ke kota lain. Para dokter datang untuk memverifikasi, para tetangga datang untuk memberi selamat, para karyawan menyambut Zainal dengan hormat baru. Namun, yang paling indah adalah perubahan di rumah megah itu. Revan yang kini bisa melihat kembali dunia, Fanny yang menemukan hatinya yang hilang, dan Zainal, pria sederhana yang datang dengan tangan kosong, namun pergi dengan membawa 3 hati yang bersyukur dan 1 masa depan yang baru. Hari-hari berikutnya, mereka bukan lagi pemilik rumah dan orang luar, melainkan keluarga kecil yang Tuhan pertemukan tanpa diduga. Di bawah senyum Revan, di bawah perhatian Fanny, di bawah ketulusan Zainal, rumah itu akhirnya hidup. Rumah itu akhirnya bahagia.